Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 67 KKN tematik 13 Fakultas Hukum Unisula yang beranggotakan oleh Muhammad Zaron Falah selaku ketua, Gania Sari Floppy Rashid selaku sekretaris, Hervinda Nawangsari selaku bendahara, Muiz Bintang Nur Hidayat selaku dokumentasi, Rian Andrasyah Komara selaku humas. Izinkan kami menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi atau mitigasi bencana alam tanah longsor yang akan dijelaskan di dalam video berikut. Indonesia merupakan negara yang terletak di garis khatulistiwa yang menyebabkannya beriklim tropis, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada saat musim hujan, hujan bisa turun sepanjang hari bahkan berhari-hari. Intensitas curah hujan yang tinggi dan menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Sepanjang tahun 2019 lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 3.814 bencana di Indonesia mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2019. Diketahui terdapat 719 kasus tanah longsor yang telah terjadi, sedangkan per Februari 2020 kasus tanah longsor mencapai 130 kali. Bencana alam nomor 3 tertinggi setelah banjir dan puting beliung. Bencana tanah longsor kerap dipicu karena kombinasi dari curah hujan yang tinggi, lereng yang terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, terjadinya pengikisan tanah, berkurangnya tutupan vegetasi. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut. Air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Ada beberapa penyebab terjadinya bencana tanah longsor, salah satunya diakibatkan oleh hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadinya retakan dan merekahnya tanah permukaan. Ketika hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya sering terjadi, sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor, karena melalui tanah yang merekah, air akan masuk ke dalam dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Bila ada pepohonan di permukaannya, tanah longsor dapat dicegah karena air akan diserap oleh tumbuhan, karena akar tumbuhan juga akan berfungsi mengikat tanah. Apa ciri-ciri daerah rawan tanah longsor? 1. Daerah bukit, lereng, dan pegunungan dengan kelerengan lebih dari 20 derajat. 2. Kondisi lapisan tanah tebal di atas lereng. 3. Sistem tata air dan tata guna lahan yang buruk. 4. Lereng terbuka atau gundul akibat penebangan pohon secara brutal. 5. Adanya retakan pada bagian atas tebing. 6. Terdapat mata air atau rembesan air pada tebing yang disertai dengan longsoran kecil.
7. Pembebanan yang berlebihan pada lereng seperti adanya bangunan rumah atau sarana lainnya. Tanah longsor sendiri dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu 1. Longsoran tranlansi. Longsoran tranlansi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. 2. Longsoran rotasi. Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. 3. Pergerakan blok. Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut longsoran tranlansi blok batu. 4. Runtuhan batu. Runtuhan batu adalah runtuhan yang terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lainnya bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung, terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. 5. Rayapan tanah. Rayapan tanah adalah jenis longsoran yang bergerak lambat. Jenis tanah ini berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsoran jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon dan pohon atau rumah miring ke bawah. 6. Aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume, dan tekanan air dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung berapi. Aliran tanah ini dapat menelan korban jiwa yang cukup banyak. Lalu, bagaimana pencegahan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor? Berikut ini ada beberapa cara untuk mengurangi bencana tersebut. Yang pertama, hindari membuat sawah di atas lereng. Membangun sawah atau kolam di atas lereng hanya akan semakin meningkatkan potensi terjadinya tanah longsor. Hal tersebut karena permukaan lereng akan penuh dengan air, sehingga tanah rentan untuk bergeser dan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Kedua, tidak membangun rumah di bawah tebing. Tidak dianjurkan untuk mendirikan bangunan di bawah tebing. Hal tersebut karena mendirikan bangunan di bawah tebing memiliki ancaman besar terkena bencana tanah longsor. Jika tinggi tebing berada di ketinggian 100 meter, maka usahakan lokasi rumah atau bangunan berjarak minimal 250 meter dari kaki lereng, sehingga apabila terjadi bencana tanah longsor, tidak akan mencapai bangunan tersebut. Yang ketiga, hindari menebang pohon sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor, karena akar-akar dari pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan, sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Tentu, kita perlu menghindari menebang pohon di sekitar lereng. Yang keempat, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Yang kelima, membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat, sehingga akan memperlambat runoff atau aliran permukaan ketika biasanya tanah longsor terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan waktu untuk mengevakuasi diri sendiri cukup singkat. Tanah yang longsor beserta materialnya dapat menimpa bangunan, jalan maupun apa saja yang berada di bawahnya.
Oleh sebab itu, diperlakukan pengetahuan perihal kesiapan menghadapi bencana untuk meminimalisir berjatuhnya korban. Berikut langkah-langkah menurut buku saku menghadapi bencana tanah longsor dari BNPB. Langkah prabencana atau sebelum terjadi bencana longsor, mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk mencegah terjadi bencana longsor, ikuti beberapa langkah berikut ini. Mengurangi tingkat keterjalan lereng, permukaan maupun air tanah. Perhatikan fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng ataupun menguras air ke dalam lereng keluar lereng. Jadi drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresap air ke dalam tanah. Membuat bangunan penahan jangkar dan piling. Menghindari membangun rumah, fasilitas umum, atau pemukiman di daerah yang rawan terjadi bencana. Membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Drainase pada teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresap air ke dalam tanah. Melakukan penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam menembus tanah dan jarak tanam yang tepat khusus untuk lereng curam dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80%. Sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diseling-selingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan. Di bagian dasar ditanam rumput. Apabila hendak mendirikan bangunan, upayakan memiliki pondasi yang kuat. Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, terutama yang paling dekat dengan daerah rawan longsor. Selain itu, lakukan sosialisasi atau pengenalan daerah yang rawan longsor. Membangun tanggul penahan untuk runtuhan batuan. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk serta cepat ke dalam tanah. Pondasi tiang pancang sangat disarankan untuk menghindari bahaya co-infection infeksi cairan. Utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. Dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam seperti nangka, durian, pete, kaliandra, dan sebagainya. Selain itu, perhatikan juga beberapa aspek berikut. 1. Tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil. 2. Membuat selokan yang bisa mengalirkan air hujan sehingga air tidak meresap ke tanah yang berkemungkinan longsor. 3. Selalu waspada dan bersiap dan sedia ketika curah hujan tinggi. 4. Jangan membiarkan hutan gundul ataupun melakukan penebangan sehingga membuat tanah tak punya penompang. Langkah saat terjadi bencana tanah longsor. Ada 2 hal penting yang harus diperhatikan saat terjadi bencana. Ikuti 2 langkah ini dengan tenang, tanpa menimbulkan kepanikan berlebih. 1. Apabila Anda mendengar suara gemuruh, terutama apabila rumah Anda ada di dekat lereng maupun tanah yang rawan longsor, segera evakuasi untuk menjauh suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. 2. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Beberapa wilayah Indonesia telah terpasang sistem peringatan dini longsor. Langkah setelah terjadi bencana tanah longsor. Apabila sudah melakukan langkah evakuasi diri dan pengamanan yang bisa dilakukan sendiri saat bencana terjadi, jangan panik setelah bencana selesai. Ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Meski longsor sudah terjadi, belum tentu ada pohon maupun material lain yang akan menyusul jatuh, sehingga hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. 2. Apabila hujan turun setelah tanah longsor, antisipasi longsor susulan. Sekian video penjelasan dari kami tentang mitigasi bencana alam tanah longsor. Semoga video ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.